Oke, teman-teman, jumpa lagi dengan Ngobras, ngobrol tentang sastra. Oke, teman-teman, kali ini memasuki episode yang ke-29. Syukur pada Allah. Akhirnya Allah meridhoi kita. Kita terus, teman-teman, berusaha istiqomah membaca. Saya selalu mengundang teman-teman yang di luar sana, dosen, penulis, termasuk guru-guru, dan terutama mahasiswa. Teman-teman setelah membaca, tidak usah sungkan-sungkan atau malu-malu. Yuk kita sharingkan kepada orang lain. Siapa tahu itu akan bermanfaat dan pada akhirnya memicu atau memotivasi teman-teman yang di luar sana, terutama adik-adik, mahasiswa semester awal, dan anak-anak SMA, mau membeli buku dan akhirnya membaca. Kalau kalian malas beli buku, ya e-book juga banyak yang sekarang yang dijual. Nah, untuk kali ini saya tidak akan berpanjang lebar, kita masuk lagi ke tokoh, yaitu tokoh besar pengarang novel Indonesia, Pramoedya Anantatur. Pertama sudah pernah dibahas tentang novel Bumi Manusia. Sekarang kita akan membahas novel Bukan Pasar Malam. Ini sebuah novel yang sebenarnya tipis, tapi luar biasa ini pelajarannya yang bisa dipetik. Banyak sekali quote-quote. Ada satu quote yang menarik untuk saya. Saya membaca novel ini 2 kali, 2 atau 3 kali saya lupa. Kayaknya kalau yang pasti 2 kali. Ada satu quote dan itu relate dengan sampai saat ini, dan itu bisa dibuktikan bahwa itu kebenarannya valid. Yang mana tuh, Pak? Rumah yang rusak, penghuninya pasti rusak. Oh iya, saya ngutip itu juga, Pak. Nah, jadi kalau papa itu jorok, kamu tuh jorok, jadi nggak pernah mandi. Kalau kasurnya berantakan berarti orang bermasalah. Maksudnya bermasalah. Ya minimal males kan ya. Iya betul, Pak. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita kenalkan seorang mahasiswa Bandung semester 8 ya bro? Iya, Pak. Semester 8 dari Universitas Pamulang. Lagi-lagi anak-anak Unpam sekarang pada mulai rajin membaca karena dipaksa. Tapi bagus nah, kalau nggak begitu kan pada nggak baca. Kalau nggak dipaksa nggak baca, Pak. Oke, silahkan perkenalkan diri, namanya, terus asalnya dari mana? Ya, perkenalkan, nama saya Taufik Setialfa, Pak. Saya dari Universitas Pamulang, ya, mengambil sastra Indonesia dan sekarang semester 8. Asal dari mana? Saya dari Jawa Tengah, Pak. Dari Purbalingga. Purbalingga. Mama Ya. papa masih di Purbalingga? Mama papa asli Purbalingga. Oke. Berapa bersaudara? Saya 2 bersaudara. Adik saya perempuan sekarang SMK kelas 2. Oke. SD, SMP, SMA Purbalingga? Saya SD kelas 1 sampai kelas 2 tuh di Banjarnegara. Di Banjarnegara tuh saya lupa, Pak, memori saya. Terus saya pindah ke Jakarta di Pondok Bambu. Di Pondok Bambu itu sampai kelas 4 pun saya lupa, saya nggak ingat apa-apa. Dan pas kelas 4 pindah ke SDN Pamulang Barat. Di SDN Itu ikut orang tua? Iya, saya ingat orang tua. Di SDN Pamulang Barat itu yang dekat Pacuan Kuda itu? bukan, Pak. Saya di ini, Pak, di Gria Jakarta. Oh, yang dekat Jojorejo ya? Iya betul, Pak. Oke. Terus. Nah di situ. Nah saya SD buku pertama yang saya baca itu pada waktu itu Siksa Kubur, Pak. Cerita. Iya benar. Coba dari mana tuh? Jadi ada buku, ada bazar buku gitu. Jadi nggak tahu kenapa pada di SD saya waktu itu viral buku itu dan semuanya pasti pada buku itu. Iya. Punya buku itu. Selesai bacanya? Selesai, Pak. Jadi ceritanya tuh bukunya kayak kalau misalkan berbohong lidahnya dipotong, kalau misalkan mencuri tangannya dipasung dan segala macamnya gitu, Pak. Oke. Puisi sudah kenal puisi? Puisi belum, Pak. Terus SMP? SMP saya di Darul Hikmah. Saya di SMA ya? Aisyah di SMA-nya, saya SMP-nya. Ya. Oke. Itu di SMP Darul Hikmah. Perpustakaannya lengkap, Pak? Saya tidak pernah masuk, Pak. Saya tidak pernah masuk. Dulu nggak ngajak masuk ke Jadi di perpustakaan pun nggak ada buku, Pak, di sana. Jadi isinya pun kayak orang ngambil seragam,
gitu-gitu aja Pak. Oh, Iya. mudah-mudahan sekarang udah lengkap ya. Iya. SMA? SMA di Letris Pak, Letris Jurusan? Letris 2, jurusan farmasi Pak. Oh, jago ngeraci obat ya. Lektris itu apa sih, singkatan apa aja? Letris itu Leo Sutrisno Pak, yang punya. Leo Sutrisno. Iya. Oh, makanya kelas lektris itu apa? Oh, gitu. Itu muridnya banyak. Ngambil farmasi. Iya Pak. Nah, di lektris sempet nggak baca-baca novel, cerpen, Saya baca puisi? komik Pak. Komik apa? Saya komik-komik anime Pak. Pada waktu itu saya baca Sama Death Note. siapa? Oho. Pertama kali tuh saya baca Death Sampai Note. berapa seri itu kamu gitu? Saya lupa Pak. Tapi Saya banyak baca. Banyak lumayan. Oke. Lumayan. Terus sempat bekerja atau langsung kuliah? Saya dari lulus SMK saya langsung kuliah sambil bekerja gitu Pak. Oke. Terus siapa yang ngajak masuk sastra Indonesia? Pas pertama kali ngajak itu sebenarnya pas di SMK tuh saya udah dikenal-kenalin sama jadi ada alumni saya farmasi juga namanya Husin dan dia masuk Unpam juga Pak. Masuk Unpam jurusan sastra Indonesia. Oh. Tapi dia DO. Oh, terus. Dan dia yang ngajak saya sebenarnya dan dia tuh ngajak saya sebenarnya nggak secara langsung ayo kita masuk sastra Indonesia tapi dia diajakin nongkrong dulu, nah pada waktu itu saya ngelihat ada sebuah komunitas saya juga nggak ngerti gitu, terus pada main teater, pada main Di kampus puisi. sana? Iya, Kampus pusat? iya, Di sini belum ada ya? belum Pak pada waktu itu. Saya nggak tahu juga sih. Sempat ngalami kuliah di sana ya? Enggak Pak, jadi Langsung sini? Tapi saya dikenal-kenalin nongkrong-nongkrongnya di sana gitu. Oh, oke. Oke, sekarang kita masuk ke laptop ya. Ke intinya. Jadi apa yang dibedah? Bukan pasar malam. Oke, bukan pasar malam karyanya Pramudia Anantatur. Oke, coba ceritakan sinopsisnya dari Bukan Pasar Malam. Jadi novel ini yang berjudul Bukan Pasar Malam memiliki cerita saya grogi Pak. Nggak apa, santai aja. Saya memiliki cerita yaitu tokoh aku yang ayahnya sakit mendapatkan telegram bahwa Ayahnya sakit keras. ayahnya sakit keras. Nah, ketika mendapatkan telegram itu tokoh aku ini berusaha untuk pulang kampung tapi dia tidak punya uang gitu Pak. Jadi dia keliling-keliling Jakarta untuk mencari pinjaman dan Ke rumah teman-temannya. rumah teman-temannya dan alhasil dia dikasih pinjam oleh temannya walaupun itu harus bersusah payah dulu gitu. Ya kan, makanya terus waktu pinjam keliling Jakarta kan membayangkan kan lewat depan istana kan. Iya, Anjrit, istananya terang benderang, itu yang bayar listrik Iya. apa, ya kan? iya, Tentu kalau anaknya mau pergi, iya, nggak perlu kalau misalkan keliling-keliling kayak dia cari pinjaman, Iya. ya kan? presiden besok kalau misalkan ayahnya sakit langsung berangkat besok. Gitu kan. Ya, terus ketika itu singkat cerita dia berangkatlah menaiki kereta bersama istrinya. Ya. Nah, ketika bersama istrinya berangkat menaiki kereta tuh dia Banyak dialog kan itu? banyak Dari apa no? Senen, dari Gambir, Klender, terus Tanah Abang, dia bercerita tentang zaman gerilya dia dulu. betul. Terus dia melihat bangkai-bangkai tank gitu Pak, alat perang gitu. Terus dia pas di situ ada dialog, dia membayangkan domba bawa segala macam. Terus jadi di kereta itu pun dia berbicara kepada istrinya gitu. Kita bukan pergi berpesiar, tapi ini kita berziarah orang sakit gitu. Tapi Kan istrinya kan malas tuh, iya, kan? ogah-ogahan males dia itu Pak. Selama dalam perjalanan cembetut terus. Dia selalu berkecumik dah. Terus akhirnya dia mengabaikan pada waktu itu. Terus dia lanjut saja naiki gitu. Terus sampai di sana, sampai di kampungnya dia ingin
karena telegram dia yang dia tulis itu tidak sampai, karena ada masalah, dia akhirnya menaiki dokar gitu Pak. Jadi dia nggak dijemput. Terus dia berangkat menuju ke rumahnya, naiki dokar. Terus ketika sampai rumahnya dia disambut sama adik-adiknya dan segala macam. Terus ketika dia sampai, dia ngobrol-ngobrol banyak tentang Jakarta, tentang kampungnya, tentang dan segala macam. Terus dia ketika dia menanyakan gimana kesehatan ayah gitu, dia langsung pada diam semua dan tidak berani menjawab. Terus ketika dia pergi ke rumah sakit menemui ayahnya, ketika sampai sana dia memperkenalkan istrinya kepada ayahnya. Di situ istrinya diterima oleh ayahnya dan di situ dia senang. Tapi kesenangan itu hanya cukup sampai situ karena kesehatan ayahnya tuh makin parah gitu Pak. Di situ dia membayangkan dahulu kaki ini berkelana kemana-mana gitu. Dan tapi ini dia hanya bisa berbaring di kasur ini gitu. Terus kemana lagi ya ceritanya? Oh iya, terus dia pernah dibawa ke rumah sakit yang dibawa adiknya gitu. Tapi rumah sakitnya dokternya cuma bilang, oh ya ini saya tahu penyakitnya, padahal dia belum diperiksa dan segala macam. Terus dia diceritain karena bibi dan ayah, paman dan bibinya juga udah terlalu geram gitu, kenapa disakit-sakitan terus. Akhirnya dia mengusulkan kepada tokoh aku ini, dia gimana kalau misalkan ke orang sakit saja gitu, orang pintar, orang sakit gitu. Orang pintar saja. Ketika dia di orang pintar, dia dikasih sebuah dupa dan dia memesankan untuk nih celupkan dulu ke air minum ayahmu sebelum diminum. Ya. Terus lama-lama tapi itu nggak ada hasilnya tuh Pak, karena ini tidak berguna, tidak efek apapun gitu. Terus dia inilah berbicara terlalu Pak, saya cerita kemana lagi ya? Saya ngomong dulu deh. Oh ya, jadi dia di rumah sakit ketemu dah sama pas dia pulang ke rumah, dia ketemu sama tukang kayu itu tuh Pak. Tukang kayu itu, iya tetangga itu. Terus si tetangganya itu bilang, kamu tidak kelihatan berapa lama gitu, kenapa kamu baru pulang? Terus di situ si tukang kayu ini bilang, lihatlah rumahmu udah doyong gitu, udah miring. Ini dulu aku yang membuatkan rumahnya ya lo gitu. Ini kalau aku bikin pas kamu kecil gitu, berarti udah berapa tahun gitu, udah berapa puluh tahun gitu. Terus dia tukang kayu itu dia bilang gini, yang tadi Bapak bilang di awal, kalau rumahnya rusak, penghuninya juga akan rusak gitu. Nah di situ akhirnya dia datang ke rumah sakit lagi gitu, bilang ke ayahnya, rumahnya akan aku benari gitu, akan perbaiki. Terus di situ ayahnya mulai senang dan mulai banyak makan. Nah di situ tapi banyak makan dan ini tidak terlihat dari kesehatan bapaknya gitu, walaupun makan banyak dia tidak terlihat sehat-sehat juga gitu. Akhirnya dia menulis, dia minta banyak hal gitu Pak sebelum dia meninggal akhirnya. Jadi dia meminta banyak hal, kayak minta bubur ini, pokoknya makanan banyak hal gitu. Terus akhirnya dia minta es Pak, walaupun itu esnya es itu pantangan orang sakit gitu, tapi dikasih aja gitu. Di situ tapi nggak apa-apa nih, kasih aja ini biar dia senang gitu. Nah fun fact-nya adalah si ayahnya ini adalah seorang guru Pak. Jadi dia merasa, oh ini saya adalah seorang guru, tapi ketika saya mendidik, yang saya tangkap gitu Pak, saya orang guru, tapi saya mendidik anak bangsa, tapi ketika kemerdekaan ini datang, kenapa saya seperti ini, saya tidak ada yang menolong segala macam gitu. Bahkan ada dialog seperti, jika kamu 50 dari hanya 3 anak
memiliki cita-cita menjadi seorang guru gitu. Eh, kan terus hanya ada dari tiga ngeblank Pak, dari tiga anak yang seharusnya kamu tidak yakin-yakin saja. Kalau kamu tidak yakin, tidak usah menjadi guru karena sangat berat gitu. Dan akhirnya dia meninggal. Sebelum meninggal tuh dia minta dibawa pulang gitu Pak. Dibawa pulang dan akhirnya dia meninggal gitu. Dan endingnya meninggal dan dia sangat menyesal sekali gitu. Karena buat ya sebenarnya novel ini kan syarat dengan kritik ya. Kritik terhadap pemerintah, kritik terhadap tenaga medis yang pada saat itu benar-benar tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Pejabat-pejabat ya begitu. Nah, setelah membaca novel ini, kalau dilihat dari quote-quote-nya itu, orang itu melakukan betul-betul riset gitu. Yang simpel-simpel. Waktu saya zaman usia muda baca novel ini juga nggak ngeh. Kok rumah yang rusak, penghuninya rusak terus. Kayak iya. Dulu kalau pemuda kan kadang-kadang baru tidur kos-kosan waktu di Jogja ya tinggal aja gitu. Bener juga ya. Nah, kalau sekarang kelihatan sekali kalau kita itu main ke rumah teman atau ke rumah sendiri lah, yang berantakan, yang pernah nggak ngepel, nggak pernah nyapu, itu udah kelihatan pasti psikologinya berantakan. Kalau saya kan punya kebiasaan nyapu ya, jadi ketika nggak ngepel sih nggak rajin-rajin amat sih, tapi ketika kadang-kadang pulang malam, kadang-kadang kan malas kan, malas nyapu, terus akhirnya kan begitu tidur bisa apa ya, begitu nyapu tuh tenang. Kalau teman-teman tahu ada Nasirun tuh sekarang pelukis terkenal Indonesia yang lukisannya satu bisa kelihatan. Dia tuh terapinya nyapu halaman, waduh rumahnya tuh tanahnya tahu sendirilah berik-beriknya nyapu loh bayar. Padahal seorang pelukis yang harganya miliaran, dia nggak ratusan juta lagi, satu lukisan 1 miliaran lebih. Oke. Apa pembelajarannya setelah kamu baca novel ini? Pembelajaran yang saya dapat ya Pak, ini menurut saya pesan moralnya lah gampangnya. Ini kan transisi dari zaman reformasi ya Pak. Kamu nggak udah lama? Ya pokoknya itulah. Jadi zaman kemerdekaan ya, udah lama. Terus jadi pas guru itu beneran adanya gitu kayak pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Kalau dia tuh benar-benar kita mendidik anak bangsa gitu. Ketika kita mendidik kita nggak dapat apa-apa gitu setelahnya gitu. Ketika dia sakit juga nggak ada yang peduli dan gitu Pak. Terus selanjutnya apalagi ya? Mungkin ini Pak, kita pun harus ketika memilih istri gitu ya tadi pas dia berdialog sama istrinya, dia marah-marah di kereta gitu. Ya kita harus ketika memilih istri ya kita harus tepat gitu. Kita harus mengawinkan juga dengan keluarganya, harus baik pada keluarganya gitu Pak. Di novel itu juga ada satu pesan dari Pram bahwa ketika kamu nanti menikah dengan suku tertentu itu harus tahu ya. Misalnya kalau suku Bali, perempuannya itu kan pekerja keras. Stereotipnya itu kalau orang Bali perempuan ya. Soalnya istri saya orang Bali, yang pasti pekerja keras. Kemudian jarang komplain. Terus sana budaya patriark ini kan kuat. Jadi dia harus manut, harus nurut dan sebagainya. Kalau di tempat Pram itu saya nggak menyebut sukunya. Pokoknya kalau kamu suku tertentu kamu hati-hati. Oke, ada nggak quote-quote yang menarik, menggelitik yang bisa? Tadi salah satunya udah saya sebutin. Ya, yang tadi satu tadi ya, rumah yang rusak, teman-teman. Jadi selalu diingat ya, rumah yang rusak penghuninya pasti rusak. Secara psikologi pasti ada yang nggak beres. Saya dulu punya tetangga, samping rumah saya persis, lulusan Australia, gadis. Jadi rumahnya dia itu besar di Hukan. Itu yang bersih itu hanya dari pintu utama ke kamar mandi, terus ke kamar dia sama ke dapur. Yang dilewati itu, jadi kanan kirinya itu hitam debu. Serem banget. Saya sering hitam tuh.
Ya untungnya dia itu dalam tanda petik ya sakit jiwa lah. Itu untungnya sih nggak nyerang, nggak teriak-teriak. Ya kalau ngomong ya normal lah, tapi nggak sampai mengganggu tuh. Dan dia nggak sampai di malam tengah malam teriak-teriak juga nggak. Cuma ya itu tadi, oh, udah rumahnya nggak pernah, jangan ditanya kacanya pintunya dilap buruk-buruk. Coba. Nah, ya Pak, terus satu. Karena itu sekalipun pembuatan sumur itu atas ongkos sendiri, akhirnya dia menjadi hak umum. Orang yang berwakaf di tempat kami, dia akan mendapatkan penghormatan penduduk sedikit atau banyak. Dan kalau engkau punya sumur itu, kau tutup untuk kepentingan sendiri, engkau akan dicap kedut gitu. Jadi di ceritanya Akan dicap apa? ada cap kedut gitu Pak. Oke. Jadi dia ketika kan dia ada ininya Pak. Dia punya sumur gitu Pak. Ketika bapaknya sakit tuh masih ingat, kita bikin sumur gitu buat orang banyak. Dia masih ingin berbagi gitu Pak. Jadi gini teman-teman, di rumahnya Pram ini kan pokoknya sebagai Pram. Itu di kampung itu ada sumur. Iya. Saya pernah tuh merasakan seperti itu. Jadi waktu itu saya di kampung itu kebetulan yang punya sumur itu keluarga saya. Nah, dijelaskan itu tetangga saya kanan kiri itu pasti ngambil air di tempat saya. Iya. Artinya ya diganggu pagi-pagi berisik, malam berisik. Dan itu coba kamu baca ulang, pelan-pelan kamu bacanya. Karena itu sekalipun pembuatan sumur itu atas ongkos sendiri, akhirnya dia menjadi hak umum. Oke, jadi meskipun bapaknya Pram itu membuat sumur itu dengan ongkosnya sendiri tanpa minta kanan kiri, tapi begitu sumur itu menjadi haknya Warga hak umum. Terus Orang yang berwakaf di tempat kami, dia akan mendapatkan penghormatan, penduduk sedikit atau banyak. nah, secara tidak langsung itu juga dikenal, dia dapat mulai penghormatan. Ada kejadian di kampung itu seorang guru punya sumur. Nah, kebetulan sumurnya itu satu kampung hanya berapa orang. Ini istrinya nyinyir pokoknya sampai tetangganya itu nggak suka. Akhirnya sumur tadi dimasukin bangkai ayam, baunya akhirnya kan tidak bisa konsumsi. Dia juga nggak bisa konsumsi, warga itu teman tidak konsumsi. Singkat cerita, dibersihkan, nyuruhlah orang turun. Nah, kalau sumur itu kan ada gasnya kan, begitu turun orangnya pingsan mati, ditolong temannya itu mati. Pokoknya asik kok, banyak 3 orang. Sampai urusan polisi terus pakai alat khusus itu yang pakai masker itu. Sejak itu keluarga itu udah dipisahkan sampai akhirnya pindah. Jadi kembali lagi, sumur itu akhirnya meskipun nanti biayanya itu dibuat oleh keluarga itu, tapi begitu jadi itu akan diwakafkan. Artinya semua orang yang di sana itu boleh menikmati. Terus, di dunia ini tak ada sesuatu kegirangan yang lebih besar daripada kegirangan seseorang bapak yang mendapatkan anaknya kembali gitu. Jadi kan tokoh aku ini kan pergi itu dan bekerja di ini balai pustaka dan sempat ikut perjuangan di penjara juga pernah di penjara. Ya. Terus dia senangnya gitu ketika dia sakit, ada anaknya, bawa istri dan gitu, kelihatan sehat gitu. Jadi seorang bapak ya, padahal bapaknya nggak tahu anaknya pulang tuh dengan pinjam uang kan. Iya. Jadi ya obat dari orang sakit tuh kadang-kadang ya ngelihat anaknya aja Ini gitu. pembelajarannya apa buat kamu? Seandainya itu menimpa bapakmu. Silakan Pak. Loh, enggak, orang sakit itu pasti. Iya Pak, maksudnya Saya pasti juga sakit. menyenangkan orang tua mungkin gitu ketika ya apa sih kepengenannya namanya juga orang tua gitu, pengen perhatian gitu kepada orang tua ketika dikasih kabar ini sakit ya kita datang gitu, seperti itu Pak. Iya, jadi untuk para orang tua seperti saya dan sebagainya, anak itu tidak kangen sama orang tua. Orang tua yang kangen sama anak. Yang seusia kamu apa kamu intan WA mama papamu? Halo Ma, sudah makan dulu tuh. Saya Di WA aja nggak dibalas kan? ya Itu penting teman-teman, perlu
cobalah kalian tuh, orang tua sering, justru yang kangen tuh justru orang tua, bukan anak. Bukan sekarang ke anak-anak tuh jarang ya WA kabari bapaknya. Tapi kalau bagi orang tua juga jangan apa itu minja-minja, ya sudahlah. Wong anak itu juga kalau dalam kali Gibran kan tidak minta dilahirkan. Kita janganlah WA anak, gimana sudah makan belum, gitu saja kan, tanya gitu. Gengsi saya Pak. Nah, ketika sakit kayak kasus perang itu betul. Kehadiran anak itu sungguh sangat mendukung sebuah dukungan moral. Tapi kembali lagi untuk para orang tua di sana perlu membaca novelnya Pram juga supaya belajar bahwa ketika kita nanti tua, anak-anak kita sudah berkeluarga, punya anak, punya kebutuhan sendiri, bahkan di sini kan sampai mau pulang aja pinjam. Ya. Jangan dibayangkan teman-teman di Jakarta itu banyak duit, enggak, ya kan? Dikira orang kalau Jakarta itu berlimpah duit, enggak. Kita juga banding tulang. Kan orang bisa selalu mengatakan, wah orang Jakarta pulang dari Tangerang, pulang dari Bekasi. Jangan dikira itu ketika punya duit bisa juga mobilnya rental dan sebagainya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Ada Pak, satu Pak. Oke. Dan berkata aku pada mereka, kalau di antara 50 orang cuma 3 orang yang ingin menjadi guru, siapakah yang akan mengajar anak-anakmu nanti? Kalau sekiranya engkau kelak jadi jenderal, adakah akan senang hatimu kalau anakmu diajar oleh anak tukang sate gitu. Jadi kalau misalkan ditarik ya Pak, saya sekolah di Letris gitu ya, yang notabene-nya lumayan mahal gitu. Saya banyak lihat tuh Pak, guru-guru disepelekan seperti itu. Jadi kayak ketika guru di menegur anak gitu, memarahi ketika dia salah gitu. Tapi banyak yang bawa ngadu ke orang tuanya malah datang sekolah marah gitu Pak. Dan banyak sekali tuh kasus-kasus seperti itu Pak. Jadi kalau guru tuh seperti disepelekan sekali gitu pada zaman sekarang menurut saya ya Pak. Jadi, tapi lagi-lagi gini Mas Uki, di Korea itu gaji guru tinggi. Iya Pak. Maka ketika anak-anak muda seperti kalian jadi guru itu senang karena gajinya besar. Ya. Nah, sementara kalau sekarang di Indonesia bukan mungkin sudah dipastikan gaji guru kan banyak masih di bawah UMR. Dan itu tugasnya pemerintah dan para pemilik yayasan untuk memperhatikan guru. Makanya jangan salah kalau sekarang mutu pendidikan Indonesia itu tidak maju-maju ya, karena satu faktornya adalah gaji guru kecil, faktor itu. Maka bagi pejabat-pejabat pemerintah ya harus memikirkan itu salah satunya mau pemerintah menaikkan supaya anak-anak yang pintar-pintar itu mau jadi guru ya Pak. Jangan yang anak-anak pintar itu larinya ke dokter, ke apa, ke teknik sipil, ke hukum, ke manajemen. Tapi kalau sudah tahu gajinya guru gede, pasti anak-anak yang pintar-pintar itu mau jadi guru. Oke. Saya minta itu closing statement apa. Kamu kerja kan? Kerja Pak. Nah, coba teman-teman, ini Mas Topik ini kerja sambil kuliahnya kuliah kelas karyawan, kelas malam, setiap malam dia datang ke kampus, kuliah, libur hanya hari Sabtu, Senin sampai Jumat kuliah. Maka teman-teman yang anak-anak muda di luar sana yang hari ini sudah bekerja tapi belum kuliah, contoh Mas Taufik ini ya mau kuliah kan? Iya Pak. Harus kuliah dari malam hari. Coba silakan closing statement. Teman-teman yang mau berkuliah, kuliahlah gitu. Terus yang bekerja, bekerjalah gitu. Hidup cuma sekali gitu. Ngapain, nggak perlu dipikirin. Dan maksudnya pilihan gitu. Ketika kamu mau kerja ya pilihan hidupmu gitu. Nggak mau kuliah ya pilihan hidupmu. Tapi nanti bakal yang rugi kan kalian diri sendiri gitu. Jadi berusaha semaksimal mungkin selagi masih hidup gitu. Hidup cuma sekali yang saya bilang tadi. Kalau misalkan bisa lakuin semuanya, kenapa enggak gitu. Oke, jadi intinya yang penting kuliah ya dengan senang hati, bekerja dengan senang hati, sehingga 4 tahun kuliah itu tidak terasa.
Betul. Oke, thank you bro. Sukses. Amin. Skripsi sampai mana? Saya skripsi udah bab 4, Pak. Baru selesai bab 4. Sudah rajin bimbingan terus dengan Pak Nasrul? Alhamdulillah, besok tuh. Oke, semangat terus. Oke teman-teman, semoga obrolan pada kesempatan ini bermanfaat dan sampai jumpa di acara Ngobras berikutnya. Peace, God bless you.